Feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Hai guys. Jadi kita hari ini mau ke Ghost to MPR. Bye. No one knows, but I won't let the stormy seas put me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face that shit another day. We go. Halo guys. Jadi sekarang kita udah sampai di gedung MPR. Hurting in my soul, shaking through my car, left me in the cold. Chained to what I know. Tapi kayak padus-padus gitu ya. Ayo mulai. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang berdiri sebagai lembaga legislatif dalam sistem tata negara Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, MPR beberapa kali mengalami perubahan status dan nama. Konsep-konsep mengenai keterwakilan rakyat pun sudah digaungkan oleh para pendiri bangsa pada awalnya. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, serta Soekarno sama-sama menyuarakan keterwakilan rakyat dalam prinsip musyawarah pada sidang BPUPKI 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada akhirnya, lembaga dengan tujuan tersebut pun berdiri. Majelis Permusyawaratan Rakyat pertama kali berdiri dengan rupa Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada saat itu, MPR belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Hal tersebut pun telah diantisipasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pra-amandemen Aturan Peralihan Pasal 4 yang berbunyi, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1946 mengubah status KNIP menjadi lembaga legislatif resmi negara. KNIP pun turut serta dalam penyusunan garis besar haluan negara. Kondisi politik Republik Indonesia yang masih muda dan kurang stabil pada saat itu, serta pengaruh kepentingan kolonial yang masih kuat, memaksa adanya perubahan konstitusi yang berimbas pada kondisi legislatif. Wiro Atmojo yang disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965. Kemudian pembangunannya dimulai pada tanggal 8 Maret pada tahun yang sama. Dalam sejarahnya, pembangunan kompleks parlemen ini berawal dari gagasan Presiden Soekarno yang menyelenggarakan CONEFO, Conference of the New Emerging Force. Betul sekali sih, pembangunan tersebut sempat terhambat karena adanya peristiwa E30 SPKI. Kemudian baru pada tanggal 9 November 1966, peruntukannya diubah menjadi gedung MPR, DPR RI, dan pembangunannya pun dilanjutkan. Nah, sahabat kebangsaan, ini adalah gedung Nusantara yang merupakan gedung utama sekaligus ikon dari kompleks parlemen. Bangunan ini didesain memiliki kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung Garuda yang akan lepas landas. Aku lengkapi ya, lain bentuknya yang ikonik, gedung ini juga difungsikan sebagai tempat menyelenggarakan sidang paripurna, sidang tahunan, dan sidang 5 tahunan yang merupakan wewenang konstitusional MPR. Yang pasti, gedung ini merupakan spot utama untuk berfotoria kalau sahabat kebangsaan berkunjung kemari. Destinasi selanjutnya adalah Gedung Nusantara 1. Gedung yang satu ini adalah bangunan paling tinggi di kompleks parlemen, betul kan Panca? Betul sekali Sil, bangunan Gedung Nusantara 1 ini memiliki tinggi 100 meter dan terdiri dari 24 lantai yang difungsikan sebagai ruang kerja bagi para anggota DPR yang juga
juga merupakan anggota MPR RI. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR ditambah anggota DPD. Sahabat kebangsaan, kita lanjut lagi nih. Sekarang kita ada di Gedung Nusantara 2 yang merupakan gedung yang terdiri dari ruang-ruang komisi DPR RI, mulai dari komisi 1 sampai dengan komisi 11. Wah, banyak sekali ya komisinya. Satu lagi nih Sil, di dalamnya juga terdapat ruang sidang besar yang biasanya difungsikan untuk rapat paripurna DPR RI yang salah satu fungsi penyelenggaranya adalah untuk mengesahkan undang-undang. Sekarang kita masuk ke Gedung Nusantara 3 nih sahabat kebangsaan. Gedung Nusantara 3 ini merupakan gedung yang difungsikan sebagai ruang kerja para pimpinan lembaga yang ada di komplek parlemen, di antaranya pimpinan MPR, DPR, DPD, dan juga sekjen MPR sebagai boarding system. Bangunan Gedung Nusantara 3 ini terdiri dari 9 lantai. Lantai 7 dan 9 merupakan wilayah kerja pimpinan MPR, kemudian lantai 2, 3, dan 4 merupakan wilayah kerja pimpinan DPR. Lalu untuk pimpinan DPD seperti yang ada di gambar ini terletak di lantai 8. Dan yang terakhir, wilayah kerja sekjen MPR ada di lantai 5 dan 6. Tempat berikutnya yang kita kunjungi adalah Nusantara 4. Silahkan Panca dijelaskan. Siap, Sil. Nah, sahabat kebangsaan, untuk Gedung Nusantara 4 ini terdiri dari beberapa fasilitas, antara lain ruang PPD MPR, pers conference, hall Nusantara 4, atau juga dikenal dengan nama ruang pustaka loka, ruang fraksi, poliklinik MPR, perpustakaan MPR, dan yang terakhir adalah ruang delegasi. Nah, akhirnya di antara rangkaian Gedung Nusantara sampai juga kita di Gedung Nusantara 5. Kalau ruangan yang paling besar itu namanya ruang sidang Nusantara 5 yang biasanya difungsikan oleh DPD dalam menyelenggarakan sidang paripurna DPD. Selain ruangan itu, masih banyak ruangan lain di gedung ini, antara lain ruang rapat samiti, ruang rapat GBHN bawah dan atas, ruang arsip, ruang fraksi, dan juga ruang kelompok DPD. Banyak juga ya ruangannya. Kaki aku sampai pegel dari tadi nemenin Panca dan sahabat kebangsaan keliling kompleks parlemen. Tempat terakhir yang akan kita kunjungi adalah Monumen Elemen Estetik yang juga merupakan salah satu ikon MPR. Monumen Elemen Estetik ini adalah sebuah patung kontemporer karya Bud Muhtar yang selesai pada tahun 1977. Dari segi filosofis, monumen ini merupakan pencerminan manusia Indonesia yang hakiki. Kehendak dan harapan manusia Indonesia dimanifestasikan melalui lembaga perwakilan dalam perjalanan dan perkembangannya melewati dimensi masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Penutupnya bagus banget Panca. Ada kolam air mancurnya juga. Jangan senang dulu. Setelah ini kita langsung lanjut ke Bandung karena di sana ada sejarah penting berkaitan dengan MPR. Kalau begitu kita tunggu apa lagi? Berangkat. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into myself, away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down,